Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kajian pagi hari ini kita awali dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, Masjid Al-Munawwarah. Pada hari ini adalah hari yang sangat istimewa, hari Jumat. Di mana letak keistimewaan hari Jumat ini? Tentu letak keistimewaan hari Jumat adalah ya harinya itu sendiri ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, inilah yang menjadi istimewa hari Jumat. Makanya kaum muslimin rahimahumullah, kalau di Mekah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, biasanya kalau hari Jumat full, penuh dengan para jamaah, dan mereka memanfaatkan momentum hari Jumat itu untuk ada yang ikhram, ada yang kemudian tawaf sunnah, ada yang kemudian berangkat lebih awal dari hari biasanya. Saya pernah suatu ketika biasanya itu berangkat jam 9 pagi, karena di sana sholat duhur, sholat Jumat ya sekitar jam 1 kurang lebihnya jam 1 siang. Saya biasakan jam 9 itu masih agak lumayan lengang, maksudnya bisa masuk ke dalam, kemudian bisa sholat duha terlebih dahulu dan kemudian berzikir sampai menunggu jam 1. Nah, betapa kita jam 9, 10, 11, 12 berarti sudah sekitar 4 jam. Itu jamaah sudah jam 10 saja sudah mulai padat, sehingga yang ada di dalam Masjidil Haram itu full, sudah penuh dengan jamaah. Nah, suatu ketika berangkat sekitar jam 11 siang, karena memang beberapa agenda harus dilaksanakan. Ternyata sudah sangat padat, bahkan tidak bisa masuk ke dalam dan berada di luar sekitar area Masjidil Haram. Jadi jamaah itu memang memanfaatkan betul waktu-waktu istimewa di hari Jumat. Nah, kita kadang lalai dengan Jumat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Harus kita mendirikan sholat Jumat, menegakkan sholat Jumat itu. Nah, bagaimana untuk menegakkan sholat Jumat? Ya, kita harus ada persiapan. Karena di sanalah ada yang namanya doa-doa
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat tersebut. Ada di dalam hadis itu menyebutkan bahwa waktu mustajab di hari Jumat adalah ketika imam berdiri untuk khutbah sampai dengan selesainya sholat Jumat. Itu menjadi waktu istimewa. Nah, ini yang kadang kita menjadi koreksi bagi kita di tanah air, bagi mungkin para karyawan, para pegawai, ya ataupun mungkin wira swasta dan kita semuanya, itu kadang tidak mempersiapkan sedini mungkin untuk Jumatan. Bahkan mohon maaf, ada yang kadang terlambat ketika Jumatan, imam sudah naik mimbar, ternyata makmum baru datang sehingga terlambat. Jadi momen-momen untuk kemudian memanfaatkan doa-doa yang mustajab itu kemudian tidak bisa dijadikan momen yang istimewa. Nah, baiknya kita sudah mempersiapkan diri, karena di hari Jumat juga ada yang namanya mandi Jumat, mandi besar. Kita memang kalau bisa sebelum Jumatan itu mandi besar, mandi dengan keramas, mandi dengan sabun dan nanti bersih, itu mandi besar. Maka beberapa sekolah atau madrasah dulu itu memanfaatkan momentum Jumat itu tidak untuk sekolah, jadi untuk libur, karena memang untuk mempersiapkan dirinya agar bisa mandi Jumat, itu ya, di hari Jumat itu, sehingga sebelum sholat Jumat itu mandi Jumat. Tapi kalau di sekolah, kalau sudah di sekolah kan mandinya hanya bisanya pagi, ya. Mandinya hanya bisa pagi, jadi siang ya sudah kurang fit kesegarannya. Nah, ketika mandi sebelum Jumat bisa dilakukan kemudian dengan pakaian yang terbaik ketika kita kemudian berada di sholat Jumat, kemudian kita menunaikan Jumat, memanfaatkan momentum doa. Jadi ketika nanti khotib sudah naik mimbar dan kemudian ada di antara duduk di antara dua khutbah bisa dimanfaatkan untuk berdoa sampai dengan imam naik pagi, kemudian juga selesainya ibadah Jumat. Nah, itulah menjadi momentum yang berharga. Kemudian yang kedua, jamaah rahimahullah, waktu yang mustajab juga menurut hadis itu sampai dengan sholat asar. Jadi kadang memang dimanfaatkan dengan baik. Namun jangan lupa bahwa di dalam Al-Quran, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fasma'u ila dzikrillah wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sebelumnya ada jangan sampai kemudian kita sibuk dengan perdagangan, maka tinggalkan perdagangan itu, kemudian pada sholat Jumat ya sudah fokus Jumat. Kita memang di sini belum seperti ya di Arab sana ya. Kalau di Arab sana ketika Jumatan lapak-lapak, dagangan-dagangan itu ditutup semuanya, kemudian pergi sholat Jumat. Kalau di sini masih banyak kita yang kadang eman-eman menutup lapak kita kemudian untuk sholat Jumat. Nah, kan bisa kalau memang dibuka itu nanti mungkin istrinya atau siapa saudara perempuan yang menjaga. Namun demikian kalau di Arab memang sudah fokus semuanya itu untuk menunaikan ibadah Jumat. Nah, kaum muslimin rahimahullah, malamnya ketika malam Jumat memang disunahkan kita untuk kemudian membaca surah Al-Kahfi. Termasuk hari Jumat silakan untuk membaca surah Al-Kahfi, karena demikian bagusnya kita hari Jumat tersebut. Itu ada di dalam hadis Nabi bahwa di malam Jumat kita
dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Memang suratnya panjang sehingga mungkin kalau yang tidak hafal ataupun belum lancar betul semalam juga agak kerepotan. Tapi kalau yang sudah lancar itu malam Jumat membaca surah Kahfi ya sudah hal yang biasa, enak saja sampai selesai satu surat. Tapi mungkin ada yang belum bisa selesai satu surat ya dilanjutkan pada hari Jumatnya tersebut. Nah, inilah menjadi momen yang istimewa Bapak Ibu. Jangan sampai kita di hari Jumat hanya hari seperti biasanya. Jadi hari di mana Allah banyak peristiwa di hari Jumat, maka kita manfaatkan penting momen Jumatan itu dengan mempersiapkan diri untuk sholat Jumatnya. Jangan sampai tertinggal, kemudian dengan wangi-wangian, dan juga jangan sampai ketika khutbah itu sedang disampaikan itu kita berbicara. Kita tidak boleh berbicara ataupun mungkin bermain HP dan lain sebagainya ketika khotib sedang berbicara. Inilah yang menjadi penting bagi kita agar kekhusyuan dan keutamaan Jumat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Kita betul-betul memanfaatkan momentum Jumatan itu dengan sebaik-baiknya. Momentum hari Jumat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi irhamhu anta khairur rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.